warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safira, Putri Sahimata di dalam Bisa dengan episode My Diary 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebiasaan mencuci secara dalam dengan menggunakan pengeluaran kecil. Kita tahu sebelum mandi biasanya itu kan mencuci pakaian itu kan tidak hanya deterjen, tapi untuk pakaian dalam terutama celana dalam mereka tuh mewajibkan mencuci dengan menggunakan kata kecil. Kenapa? Karena kan celana dalam itu kan bagian itu kan mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Jadi dengan mencuci itu tuh akan terjadi kumannya akan berkurang meskipun sudah dicuci dengan air saja tidak cukup. Tapi dengan sabun batang kecil, tapi dengan persyaratannya sabun batang itu bukan untuk mandi. Tapi sabun batang yang dimaksud itu berukuran kecil itu sabun batang yang sudah tidak dipakai lagi ataupun yang berukuran kecil mungkin. Biasanya itu kalau kan kita banyak tuh orang-orang menumpuk sabun batang kecil itu sebagai sampah. Nah ini secara nggak langsung tuh akan membuka sampah organik sama halnya dengan mengotori lingkungan. Maka dari itu sabun batang itu seharusnya dibuang ya supaya menjaga sama dan kebersihan. Dibuangnya di mana? Ya dibuangnya harus didaur ulang menjadi barang-barang baru kayak misalnya deterjen. Kan deterjen kecil kan bisa tuh sabun batang kecil itu deterjen. Tapi kenapa sih kayak penting banget itu sama menjaga kebersihan lingkungan. Nah, membersihkan sana dalam itu orang pria ataupun wanita itu juga bukan hanya sekedar untuk menjaga kebersihan diri, tapi juga membantu kita membuat pakaian tentang bersih karena nyaman. Misalnya untuk wanita, kan wanita yang mengalami menstruasi itu kan biasanya terlalu banyak darah. Jadi kalau dengan terlalu sering menggantinya dengan yang baru itu pertama dengan yang lama tuh dicuci dulu sampai bersih dengan sabun yang wangi, bukan jangan tapi nggak jangan terlalu wangi juga karena bisa merusak reproduksi jika dipakai ya. Dengan yang baru tuh pasti dengan syaratnya juga harus sama, tidak boleh longgar, tidak boleh terlalu sempit supaya tidak mengganggu jalannya sistem darah di reproduksi. Tidak hanya itu saja, membersihkan kandungan sabun batang kecil ini juga membantu ini guys, membantu menghemat waktu untuk membeli waktu dan uang untuk membeli dengan yang baru, terutama yang lebih besar. Dan bukan hanya itu saja, membersihkan celana dalam sedangkan batang berukuran kecil ini juga membantu proses penyucian dengan menggunakan deterjen jadi lebih harum. Jadi kita tidak perlu lagi dengan menyetrika lebih gampang dan termasuk menjaga kebersihan diri itu ya. Misalnya ketika buang air kecil, pasti celana dalamnya itu kan rasa nyaman digunakan ya karena membersihkan. Yang ketiga supaya alat produksinya tidak menimbulkan bau ya. Karena kalau celana dalam yang terlalu bau dan membusuk itu juga mengatakan penyakit seperti penyakit ginjal, penyakit rasa kegatelan pada kemaluan ya, terutama kalau misalnya celana itu kan suka ada rambut yang menempel, itu juga mereka rasa sakit yang sangat sensitif. Maka dari itu apa sih kalau ada kesimpulan dari video ini? Nah, kesimpulan dari video ini adalah kita sebelum mandi itu harus selalu menjaga kebersihan diri ya, terutama pakaian. Dan jangan lupa kebiasaan untuk mencuci bagian celana dalam kecuali kalau lagi dalam perjalanan tidak perlu mencuci celana dalam karena tinggal menyimpan di rumah saja ya, ataupun di rumah saja agar kebersihan diri dan pakaian tetap terjaga. Oke, semoga kali ini juga bisa bermanfaat dan seperti biasa untuk follow sosial media kalau kalian suka channel aku sedikit tahu bagaimana buat kalian tentang menceritakan pengalaman kalian, apakah kalian sudah terbiasa mencuci celana dalam atau tidak.